mau jadi pilot, gitu kan. Terus mau jadi pejabat timah, jadi insinyur, tambang. Terus udah kuliah S1, pengen menemukan cadangan emas. Pak Ahok, saya akan kembali lagi nih Pak ke saat Bapak waktu menjadi gubernur Pak ya. Saat Pak Ahok menjabat sebagai gubernur, bisa Bapak ceritakan hal yang paling berkesan menurut Bapak di saat itu? Apa suka dukanya sih Pak? Ya, saya kira yang paling tidak bisa dilupakan itu kita punya kuasa nolong orang. Jadi kalau kita dapat berita orang butuh bantuan, baik sakit, butuh uang atau persoalan nggak diselesaikan, kita dengan kuasa kita bantu dia. Itu satu hal yang nggak bisa dibeli dengan uang. Ada satu sukacita yang melebihi ketika perusahaan kita untung 150.000 US dollar pun kalah. Misalnya contoh, tiba-tiba ada malam orang WA. Saya biasa tidur saya pendek, 2 jam, 3 jam saya bangun. Biasa saya periksa HP, pas waktu itu udah pakai WA, kita kosongkan, kita lihat. Ada orang bilang ada yang kena serangan jantung. Kasih alamat, saya langsung lempar ke grup kesehatan. Mereka tahu saya suka bangun untuk kontak, langsung nggak sampai 15 menit mereka dapat. Ada lagi yang laporan, ada orang gila di Semanggi, telanjang, cowok. Nah, saya langsung lempar kepada dinas sosial, nggak sampai setengah jam, dia udah kasih saya foto, ini orang gila udah dimandiin, udah dipotong rambut, udah dipakai, kasih pakaian yang baik. Dan udah ditaruh di asrama. Ini nggak pernah bisa saya dapatkan sebagai pengusaha. Atau ada orang kena sakit parah di dalam gerobak. Lalu saya kirim ke WhatsApp grup, mereka bilang, ini orang luar Pak, bukan orang Jakarta. Saya bilang, saya nggak peduli. Mau orang dari Jawa, mau dari Bekasi, saya nggak peduli. Pokoknya, itu harus tanganin. Udah mau meninggal, biar dia meninggal dengan harga diri sebagai manusia. Nah, itu bisa kita lakukan. Lalu Pak Ahok, dulu kan saya pernah ada suatu event dengan Pak Ahok ya, dan Pak Ahok, 我听你讲汉语讲得特别流利. Pak Ahok nih bahasa Chinese-nya saya dengar lancar juga Pak. Saya dulu saya tinggal di China 17 tahun Pak. Best times of my life. Nah, 你讲汉语讲得那么好，在哪里学的? Bapak belajar di mana? Kayaknya kamu kena manipulasi kamera TV deh. Enggak, kan mama saya kan orang Ke, orang Hakka. Ya kita di rumah sampai sekarang masih ngomong Hakka. Bahasa Ke ke Mandarin kan dekat. Kayak kita bahasa Melayu ke bahasa Indonesia lah. Kebetulan saya bergabung di gereja yang Mandarin. Gereja Mandarin kan ada terjemahan. Jadi kita sering dengar kan. Mereka kadang-kadang Mandarin saya itu logatnya logat Hakka. Tapi Mandarin yang dalam saya juga nggak bisa. Nah kalau waktu wawancara dengan TV dari China, semua terkagum-kagum, kok hebat banget, lo bisa jawab gitu lancar gitu ya. Saya bilang itu kan kamera. Waktu dia tanya, saya nggak bisa jawab, kameranya disuruh matiin dulu. Terus saya tanya, saya mau ngomong bahasa Indonesia seperti ini gimana? Karena kita punya dasar Hakka, dia ajarinlah cara ngomongnya kan. Ya tentu sekali dia ngomongin sekali, saya langsung bisa. Karena kosakata kan saya nggak kuasai banyak. Langsung begitu saya udah bisa, langsung on air lagi dong. Atau saya jawab. Begitu saya jawab, yang kamu yang nonton ya pikir saya lancar banget. Padahal enggak, diajarin di tengahnya. Tapi keren banget loh Pak. Lalu Pak, sekarang kita akan membahas the future nih Pak. Apakah ke depannya Bapak masih ada harapan gitu untuk maju sebagai politisi, dan jika diminta, apa respon Pak Ahok? Jadi putus-putus dengarnya ya. Kalau tanya apa ada harapan jadi politisi.
Saya kan masih politisi, saya masih pemegang kartu partai PDI Perjuangan. Saya anggota. Nah, kita kalau jabatan komut ini tidak boleh jabat struktur partai. Jadi sebagai anggota partai boleh. Nah, saya masih anggota partai PDI Perjuangan. Saya masih berjuang melalui partai politik untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Soal posisi, bagi saya politik itu adalah bagaimana caranya mengusahakan kesejahteraan rakyat. Dan untuk mengusahakan itu semua kita butuh partai politik. Dan partai politik yang nasionalis, bagi saya yang punya ideologi jelas dan grassroots jelas, itu ya PDI Perjuangan. Nah, saya masih berjuang. Kalau soal nanti jabatan seperti apa, perintah partai seperti apa, selama untuk kesejahteraan rakyat, untuk mewujudkan keadilan sosial, ya saya fighter kok. Hidup kalau nggak mau fight untuk mewujudkan tadi, untuk apa? Nah, saya katakan kita ini berdiri untuk kebenaran, untuk keadilan, untuk kejujuran, dan untuk peri kemanusiaan. Nah, ini yang kita fight untuk itu. Kita berdiri untuk itu. Bapak, tahun 2020 ini adalah tahun yang sangat sulit untuk dunia dan juga untuk Indonesia, Pak. Lalu harapan Pak Ahok ke depan ini setelah pandemi COVID-19 mudah-mudahan dengan cepat akan berakhir, Pak, ya. Dan juga advice Bapak untuk masyarakat Indonesia di masa sulit di pandemi COVID-19 ini apa, Pak? Yang pertama, jangan berharap ini akan cepat berlalu. Ini panjang ini. Dan kita harus membiasakan hidup dengan virus ini. Makanya saya katakan, setelah normal pun, tetap virusnya akan ada di tengah-tengah kita. Maka itu, selain kita tunggu vaksin pun kita belum tahu apakah bisa cepat 1-2 tahun ini. Tapi di antara semua itu, gunakan perspektif yang benar. Ini, kita harus melihat ini semua adalah bagian untuk mempromosikan kita, tuh, membuat kita naik tingkat. Jadi kita selalu melihat segala sesuatu dengan perspektif yang benar tadi. Nah, perspektifnya Tuhan lah. Kita harus percaya sebagai orang yang percaya ada Tuhan di Indonesia, pasti Tuhan punya maksud yang baik. Tidak ada yang tidak baik. Ini akan membuat kita latih kita. Nah, yang kedua, buat masyarakat, jangan menganggap ini enteng atau remeh. Tapi juga jangan ketakutan gitu loh. Jangan Anda jadi paranoid, Anda ketakutan, sampai akhirnya daya tahan tubuh Anda turun karena stres. Tetap berolahraga. Saya kira nggak ada alasan kita tidak berolahraga gitu loh. Semua orang bisa jalan kaki, matahari, sampai sekarang work from home, kita bisa lari, jogging, ya lari dengan lari yang ringan, yang tidak cedera. Nah, kita harus tetap sehat. Kita harus tetap ada sukacita dan damai sejahtera di dalam hati kita. Pikiran kita tetap mesti positif, bahwa masa depan sungguh ada. Setiap persoalan kita hadapi pun pasti ada belalunya. Satu hari sesusah ada apapun, susah apapun, tetap 24 jam. Malam mau gelap apapun, pasti akan keluar mentari. Seterik apapun, nanti juga akan turun itu matahari. Jadi saya kira prinsip ini harus kita punya. Sehingga kita selalu optimis, masa depan sungguh ada, dan harapan kita nggak bersia-sia lah, bahwa kita pasti akan mendapatkan sesuatu yang baik. Itu yang saya yakinin gitu. Yang penting kita tetap sehat, ada sukacita, sehat, semua adalah harta yang paling berharga. Dan sekarang kita bersyukur kan punya waktu lebih banyak, olahraga lebih banyak. Saya juga bisa lari 5 kali seminggu. Ini sesuatu yang saya nggak pernah bayangkan gitu. Jadi kita selalu melihat positifnya. Sama ketika saya waktu masuk tahanan dulu lah. Saya selalu bersyukur, di sini saya bisa ternyata tiap hari nikmatin matahari pagi, kalau lagi nggak mendung, saya bisa tidur cukup sampai 8 jam, saya bisa punya waktu olahraga yang pasti, saya bisa punya waktu nulis, merenungkan. Nah, saya juga bisa punya waktu makan yang tepat, soal makanan, dan saya bisa punya teman-teman untuk nyanyi-nyanyi. Saya kira paling penting kita punya teman yang saling mengerti, kita badan sehat, itu yang lebih berharga.
membuat kita jadi sadar kita bukan siapa-siapa. Itu aja. Saya kira seperti itu. Pengalaman saya seperti itu. Ya, saya harap orang tetap bersuka cita, tetap damai. Nikmatilah hidup ini gitu loh. Dan olahraga yang santai. Habis olahraga boleh makan karbo lebih banyak. Itu aja. Ya. Pak Ahok, thank you so much Pak. Terima Pak ya sudah bergabung bersama kami di Indonesia Online Festival. Dan terima kasih atas kebersamaan kita dengan Pak Ahok memberikan manfaat untuk kita semua Pak ya. And thank you for being a part of the Indonesia Online Festival. Saya Amelia Yahya dari CNN Indonesia pamit undur diri. Pak Ahok sekali lagi terima kasih. I wish I could talk to you forever. I know I could, tapi karena keterbatasan waktu kita harus sampai sini saja Pak. Terima kasih Pak Ahok. Terima kasih semua. Terima kasih ya. Saya keluar ya. Thank you Pak.